Salam sejahtera bagi kita sekalian. Berjumpa kembali di dalam program Sapaan Gembala Sinode GKI. Saya Pendeta Catur dari GKI Darmo Permai, Surabaya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita akan berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur sebab Engkau memelihara hidup kami, bahkan Engkau menyertai di dalam segala keadaan, sehingga kami pada saat ini hendak merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang akan memberkati setiap kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama menggumulkan satu tema, hidup di dalam Kristus. Firman Tuhan terambil di dalam Surat Galatia, pasalnya yang kedua, ayat yang ke-20. Demikian, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seorang teolog yang bernama John Stott pernah mengungkapkan suatu kalimat demikian. Hidup iman kita dalam Kristus sesungguhnya bukan sedang menjalankan aturan keagamaan, melainkan kebersamaan dengan Tuhan. Dan itulah yang dialami oleh Rasul Paulus di dalam kehidupannya. Sebelum Paulus mengenal akan Kristus, Paulus hidup betul-betul menaati, mengikuti aturan-aturan keagamaan Yahudi. Tetapi sejak Paulus berjumpa dengan Kristus, maka hidupnya mengalami satu keadaan yang sangat berubah, yaitu Paulus mengalami satu perubahan, yaitu satu kesadaran bahwa hidupnya yang sekarang ini bukan lagi berpusat pada diri sendiri, melainkan berpusat kepada Kristus. Sehingga dia mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ada satu transformasi di dalam diri Paulus, dari self-oriented menjadi Christ-oriented. Hidupnya bukan lagi berpusat pada dirinya sendiri. Dan itu dinyatakan di dalam pasal yang ketiga dari surat Filipi, ayat 17 dan 18, bahwa apa yang dahulu kuanggap keuntungan, tetapi karena pengenalan akan Kristus, itu semua kuanggap rugi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, mengapa Paulus bisa mengalami satu perubahan yang sedemikian signifikan di dalam hidupnya? Bahwa hidup ini bersama dengan Kristus bukan lagi berpusat pada diri sendiri, melainkan kepada Kristus. Saya kira ini menjadi penting di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Bukan hanya karena agama Kristen, bukan karena kita tercatat menjadi anggota gereja, bukan karena kita ini sudah dibaptis dan seterusnya, tetapi karena kita hidup di dalam Kristus. Dan hidup di dalam Kristus itulah yang akan mengubahkan hidup kita dari self-oriented menjadi Christ-oriented. Yang kedua, kita bisa melihat bahwa Rasul Paulus mengalami satu perubahan di dalam hidupnya, yaitu yang sebelumnya dia dituntun atau dipimpin oleh egonya. Tetapi di dalam Kristus, ego itu dikuasai oleh Kristus, sehingga hidupnya sekalipun menderita, Paulus tidak pernah meninggalkan iman. Paulus tidak pernah kecewa, tetapi Paulus justru berkata, hidup bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saya teringat salah satu contoh yang real di dalam iman Kristen, yaitu Fanny J. Crosby. Sekalipun dia pada masa remaja, karena pada masa anak-anak mengalami kebutaan karena salah diagnosis dokter, dia di masa remaja
Dia mengalami satu kondisi yang sulit, sehingga egonya itu mau mengakhiri hidupnya. Tetapi oleh Kristus, Fanny J. Crosby diubahkan, sehingga dia boleh menjadi pribadi sekalipun di dalam kebutaannya, dia bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Salah satu lagu yang digubah oleh Fanny J. Crosby adalah Ku Berbahagia. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Meskipun Fanny J. Crosby dalam kesulitan hidup, dia bersama dengan Kristus. Dia hidup di dalam Kristus, maka kesulitan Tuhan pakai menjadi berkat bagi banyak orang. Bagaimana dengan kita? Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, jikalau saat ini kami menjadi orang yang percaya kepada Engkau, ya Tuhan Yesus, biarlah hidup kami yakini bahwa kami ada bersama dengan Engkau, dan Engkau ubahkan hidup kami sebagaimana Rasul Paulus, sebagaimana Fanny J. Crosby, dan kami rindu di tengah hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang, karena Engkau beserta dengan kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.